Mungkin kita ngobrol-ngobrol kali ya Bang Andi ya. Kemarin Iya Bang Andi benar. mungkin ada beberapa pertanyaan nih, mungkin terutama mungkin Banyak teman-teman yang banyak kepengen, banget saya pertanyaan ini. ya mungkin teman-teman yang kepengen buka usaha dari hasil Mm-mm. investasi mereka gitu ya Bang Andi ya. Iya benar. Coba mungkin Boleh boleh kita teman-teman. boleh bedah nih Ah, aspirasi ah, teman-teman yang mungkin pengen bertanya gitu ya, dan mungkin atau bertanya boleh juga nanti diketik pertanyaan di chat box, nanti kita akan coba jawab ya Bang Andi ya. betul. Nanti di chat aja di chat box. Nanti kita jawab. Apalagi sama Cejes nih yang benar-benar paham betul seluk-beluk tentang investasi ya kan. Enggak lah, kita sama-sama Saya belajar, sama-sama belajar. saya udah bisa mulai bertanya belum ini Cejes? Boleh, Udah, silakan, udah silakan Bang Andi. udah nggak sabaran soalnya saya ini. Iya, Nah, silakan, silakan. ini kan kebetulan saya bergaul bareng teman-teman yang punya usaha ya. Terus ada juga yang baru belajar-belajar, yang baru mau mulai gitu. Nah, beberapa mereka itu yang baru mau mulai itu statusnya kan masih entah dia karyawan atau pekerja lepas. Nah, kira-kira changes langkah-langkah yang penting yang perlu teman-teman ambil itu untuk bisa mulai membangun usahanya dari investasi itu seperti apa sebenarnya langkahnya? Karena kan mereka itu dapat gaji, mungkin nggak seberapa besar. Apakah bisa, bagaimana sih sebenarnya cara memanage itu supaya mereka akhirnya bisa memulai modal yang cukup untuk bisa mulai usaha gitu. Oke, pertama-tama mungkin ini spesifik gitu ya untuk teman-teman yang emang udah memutuskan untuk mulai buka usaha untuk jadi entrepreneur. Mungkin kalau dari aku, yang pertama itu adalah harus kita tuh udah cukup paham ya tentang kegiatan usaha yang kita mau jalani ya Bang Andi ya. Soalnya kalau misalnya kita Hmm, sendiri nggak paham atau mungkin kita belum research target marketnya tuh akan seperti apa, customer-nya tuh akan seperti apa, barang apa yang, atau jasa yang kita akan tawarkan, mungkin nanti kita akan susah nih, kita akan struggle awal-awalnya. Jadi mungkin kalau saran dari aku adalah, walaupun misalnya dananya bukan dari uang hasil investasi, baik apapun ya, yang pertama kita harus review dulu nih target pasarnya siapa, barangnya atau jasa yang akan kita tawarkan, landscape usahanya tuh seperti apa gitu. Karena ini akan hmm, penting juga, karena kita kan harus menentukan kan, oh modal yang kita perlukan tuh berapa sih untuk mulai benar-benar. usahanya. Nah, kalau misalnya kita tuh udah tahu modal yang kita butuhkan tuh berapa, nanti kita akan bisa mengira-ngira nih, oh apakah dana yang kita udah punya sekarang tuh udah cukup atau belum gitu kan ya. Dan kedepannya kita pun juga akan harus tahu, oh ada potensi nggak ya kita harus nambah modal atau nyuntik modal nih ke usaha kita ini kan ya. Karena belum tentu kalau kita investasi, misal kalau kita investasi di saham, belum tentu kita akan punya income yang recurring atau income yang pasti gitu ya. Betul. Lain halnya kalau misalnya dananya ini misal kita taruh di obligasi atau di reksadana pendapatan tetap, mungkin itu akan lebih sifatnya kita akan punya sedikit kepastian lah gitu ya, walaupun memang nggak pasti-pasti juga banget, tapi kita akan punya sedikit kepastian dalam aliran dana yang akan kita terima ke depannya gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita harus paham dulu nih, kita harus menentukan target-target kita, usahanya tuh apa, paham juga kegiatan usahanya seperti apa gitu Bang Andi. Oke, berarti yang pertama itu betul-betul harus paham dulu ya skala usaha, Hmm, landscape usahanya itu seperti apa gitu ya. Baru harus habis itu betul. memulai untuk investasi. Tapi menurut Mm-mm. saya segini, ada teman-teman yang memilih menabung kan, menabung untuk Mm. mengumpulkan modal. Ada juga beberapa yang investasi, ada juga yang menyampur itu. Nah, kira-kira menurut Cengiz lebih istilahnya kalau best advice lah, kira-kira lebih lebih bijak mana sih? Apakah memang kalau memang kita mau cepat mendapat peningkatan tabungan ya, apakah harus itu disimpannya di mana sebaiknya gitu? Oke, kalau misalnya aku sih, menurut aku pribadi, kalau di tabungan itu memang akan lebih quote unquote lebih safe, tapi kita tuh nggak akan mendapatkan hasil yang optimal kan ya. Kalau misalnya kita tahu, kita nabung di bank biasa aja, misalnya bank BC PIP gitu ya, bank Ya, BC PIP gitu yang warna biru itu yang di mana-mana ada, itu kita nabung 1 M aja itu kita cuma dikasih bunga 0,1%. Ya, jadi per tahunnya cuma dikasih 0,1%. 0,1%. Iya, iya, 0,1% dan itu pun belum dipotong sama biaya admin dan pajak. Nanti kan kita dipotong sama biaya admin dan pajak.
Kalau kita nabung di bawah 10 juta, itu tuh yang kita akan terima tuh lebih kecil lagi gitu. Jadi teman-teman kalau menurut aku sih dibandingin kita taruh di tabungan biasa, kalau di Saya Kaya ini kan sebenarnya kita ada beberapa opsi ya yang masih relatif lebih konservatif, lebih aman. Itu tuh kayak misalnya reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, itu yang bisa teman-teman pilih. Ada juga versi syariahnya gitu ya, reksadana pendapatan tetap syariah, ada reksadana sukuk, reksadana pasar uang syariah. Jadi semua produk-produk ini tuh menghasilkan return yang jauh lebih optimal dibandingin tabungan biasa. Nomor satu, terus nomor duanya sudah bebas pajak karena reksadana bukan objek pajak. Jadi nomor tiga itu returnnya juga jauh lebih optimal gitu. Misalnya ya kalau misalnya kita mau bandingin, kalau untuk reksadana pasar uang itu kira-kira returnnya bisa sampai 4% sampai 5% per tahunnya gitu. 4% sampai 5% per tahunnya ini udah bebas pajak, bisa ditarik kapan aja, dan cairnya tuh H+1, jadi sangat liquid teman-teman gitu. Jadi sebenarnya ini kan pilihan yang lebih optimal gitu ya dibandingin kita taruh di tabungan biasa teman-teman gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin belum paham soal reksadana ini juga merupakan produk yang sudah diawasi oleh OJK, jadi semua reksadana itu resmi dikelola oleh manajer investasi yang juga merupakan profesional di bidangnya. Semua harus punya izin sebagai manajer investasi, semua harus punya izin sebagai penjual reksadana gitu ya kalau misalnya platform reksadana. Jadi semuanya tuh prosesnya diawasi oleh OJK gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk reksadana pasar uang gitu teman-teman nggak harus khawatir, bisa pilih juga di Saya Kaya ya Bang Andi ya. Tentunya kalau mau download aplikasi Saya Kaya jangan lupa pakai kode referralnya Bang Andi nih ya Bang Andi ya. Boleh pakai Andi Mat 7. Iya, Langsung dapat gitu. Betul, nanti teman-teman bisa langsung bonus sebesar Rp15.000 dalam bentuk reksadana yang akan teman-teman bisa ngeliat nih kalau belum pernah coba investasi reksadana sebelumnya, punya reksadana itu seperti apa sih gitu. Oke, menarik nih. Jadi kan si Jess ini sebagai CEO dari Saya Kaya, yang dimana Saya Kaya ini adalah reksadana yang sudah terpercaya ya. Saya ini penasaran juga karena kadang saya punya penilaian sendiri, tapi kan saya tetap butuh penilaian dari expert seperti CJS nih tentang menilai profil resiko. Nah, kira-kira gimana sih cara mengelola resiko? Misalnya teman-teman ini mau nabung entah untuk apapun, tapi kebetulan hari ini kan kita bahas tentang membuka usaha nih. Nah, kira-kira bagaimana sih tahapan kita menentukan resiko? Kira-kira kita masuk di reksadana pasar saham kah, reksadana indeks kah, atau yang mana? Gimana sih cara milihnya biar lebih bijak gitu jadi? Oke. Sebenarnya kalau untuk pemilihan reksadana sendiri secara personal ya, kita tuh sebenarnya bisa menggunakan 3 faktor utama nih yang kita bisa pakai dalam pemilihan kita masing-masing. Yang pertama tuh adalah tujuannya. Jadi kita mau investasi di ini, kita mau taruh ini tuh untuk apa sih tujuannya? Kenapa kita perlu menentukan tujuan ini? Karena kita perlu tahu nih kira-kira kita perlu dapat return berapa persen, ya kan? Jadi seperti yang aku bilang, kalau misalnya reksadana pasar uang itu merupakan jenis reksadana yang paling konservatif, paling aman gitu ya. Memang returnnya tidak tinggi-tinggi banget gitu ya, setahun cuma 4-5%, tapi kan ada beberapa kelebihannya, seperti bisa dicariin kapan aja, kecenderungannya adalah naik gitu ya, hampir tidak pernah turun. Dan yang ketiga adalah ya dia tuh memang ditaruhnya dalam instrumen yang bersifat konservatif, lebih stabil dan lebih aman, seperti deposito dan surat utang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun gitu. Nah, kalau misalnya nih kita perlu ada kebutuhan yang kita perlu cari mendadak, atau misalnya kita perlu, nggak apa-apa deh, returnnya nggak harus terlalu tinggi gitu kan. Yang penting kita bisa cariin kapan aja, dan kita bisa mungkin lebih tidurnya lebih aman gitu, lebih tenang. Nah, itu kita bisa tuh pilih reksadana pasar uang misalnya. Nah, terus kalau misalnya kita mulai ngira-ngira lagi, oke, kayaknya saya perlu return yang lebih tinggi deh gitu ya, perlu return yang lebih tinggi karena tujuan keuangan saya perlu modal lebih besar misalnya, atau perlu keuntungan yang lebih tinggi. Nah, kita ada beberapa pilihan lain, misalnya reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, dan juga ada reksadana saham gitu. Nah, memang dari masing-masing reksadana ini jenisnya
ada plus dan minusnya juga masing-masing gitu ya Bang Andi ya. Jadi kalau misalnya reksadana pendapatan tetap, tentu aja memang sifatnya kita berinvestasi majority di instrumen pendapatan tetap seperti misalnya obligasi gitu. Nah kalau campuran biasanya isi reksadananya bisa ada pasar uangnya, bisa ada pendapatan tetapnya atau obligasinya, bisa juga ada sahamnya gitu. Nah kalau instrumen saham memang potensi returnnya tuh tinggi gitu ya. Jadi bisa aja setahun tuh returnnya sekitar 20%, 30%, tapi bisa aja ada kemungkinan minusnya juga gitu. Nah, jadi kita harus melihat tuh faktor yang pertama tadi kan tujuan keuangannya. Nah, kalau kita udah tahu nih tujuan keuangannya tuh apa, berapa persen yang kita perlukan, kita bisa ngelihat faktor kedua nih, Bang Andi, yaitu jangka waktu investasinya. Kayak yang tadi gitu ya, kalau misalnya kita perlu cairin dananya sewaktu-waktu, berarti kita harus milih reksadana pasar uang. Soalnya kan kita nggak bisa mengambil resiko kalau misalnya kita lagi cairin gitu ya, terus dananya tiba-tiba berkurang. Kalau kita investasi di saham tuh kan bisa aja, reksadana saham tuh bisa aja. Jadi kita bisa lebih pilih, oke, mendingan reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap yang performanya lebih stabil gitu ya, karena investasi di obligasi korporasi. Nah, boleh deh tuh, misalnya reksadana sukuk kita, ada reksadana sukuk syariah, itu tuh bisa dipilih juga sebagai salah satu mungkin alternatif buat teman-teman ya, kalau pengen investasi di mungkin reksadana yang returnnya lebih tinggi dibandingin reksadana pasar uang dan jauh lebih tinggi di atas deposito, udah net pajak juga, tapi masih bisa performance stabil gitu ya. Nah, keuntungannya reksadana pendapatan tetap juga pun itu dicarinya tuh lumayan gampang, teman-teman. H+3 kita udah terima dananya di rekening kita gitu. Jadi nggak seperti deposito di mana kita harus tunggu gitu ya Bang Andia sampai cair gitu kan. Dan hasilnya pun kita cuma bisa dapat setelah jatuh tempo gitu kan. Kalau misalnya kita cariin duluan kita ada penalti gitu ya. Ini tuh bisa dicariin kapan aja, hasilnya pun kita tuh bisa dihitung setiap hari Bang Andi. Setiap hari kerja, setiap hari berusaha itu ada hasilnya gitu. Jadi yang pertama tujuan investasinya kita perlu berapa persen returnnya. Yang kedua adalah jangka waktu investasinya. Kalau misalnya kita mau carinya cepat gitu ya, pilihlah reksadana pasar uang. Tapi kalau misalnya kita masih pakai dalam jangka waktu yang lama, misalnya ini nggak apa-apa deh, ini karena dana pensiun gitu ya. Karena dana pensiun, ya itu boleh tuh pilih reksadana campuran atau reksadana saham. Tapi kalau misalnya ini untuk operasional nih, misalnya buka toko gitu kan ya, buat gaji karyawan bulan depan atau bulan depannya lagi. Nah, boleh tuh taruh di reksadana pasar uang dulu supaya nanti hasilnya akan lebih bagus daripada kita taruh di tabungan biasa gitu Bang Adi. Nah, recap sedikit. Yang pertama tadi udah tujuan keuangan, yang kedua itu adalah jangka waktu investasi, yang ketiga risk profile nih Bang Andi. Jadi apalagi itu jadi risk profile ini adalah tingkat kesiapan kita gitu ya sebagai personal investor masing-masing. Iya, untuk menerima resiko. Jadi bisa aja ini tuh kayak hal kita tuh kayak mental kita tuh bisa nggak sih menerima resiko investasi gitu ya. Terus misalnya kayak kalau misalnya kita itu udah lumayan senior gitu ya atau udah lumayan berumur, kan lebih baik jangan gitu ya kalau kita taruh di instrumen yang terlalu beresiko. Jadi itu salah satu aspek dari risk profile juga atau profile resiko gitu. Jadi ada 3 nih sebenarnya teman-teman pengusaha atau teman-teman yang mau jadi investor. Jadi kita punya 3 hal yang kita harus perhatiin untuk kita cek dulu gitu ya sebelum kita berinvestasi. Yang pertama adalah tujuan keuangan untuk menentukan berapa yang kita perlukan. Yang kedua adalah jangka waktu investasi untuk menentukan kapan kita akan butuhkannya gitu ya. Dan yang ketiga adalah risk profile untuk mengukur kesiapan kita untuk menerima resiko investasi. Gitu Bang Andi. Luar biasa, ini jelas sekali. Jadi memang sebenarnya konsep kita memulai untuk berinvestasi itu tergantung juga dari mental ya. Dalam artian betul. Harus paham juga ilmunya ya, karena banyak kan gitu teman-teman nih karena cuma FOMO gitu, saya udah banyak masuk reksadana tiba-tiba install langsung aja beli apa nggak tahu apa ini maksud tujuannya apa, akhirnya ujung-ujungnya bikin campaign bahwa nggak ada untungnya, ini saya menyesali ikut ini, padahal itu masalah karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan resiko dan
perencanaannya ya. Jadi kayaknya memang dari Betul. awal kita harus sudah punya rencana ya. Jadi nggak Betul, bisa betul. masuk aja gitu ya. Dan kalau misalnya aku boleh saran sih untuk misalnya untuk investor pemula gitu ya, atau mungkin pengusaha-pengusaha yang baru mau menginvestasikan dananya gitu untuk di reksadana gitu misalnya, aku sih selalu saran mungkin kita mulai dengan pilihan-pilihan yang lebih konservatif aja gitu, misalnya reksadana pasar uang atau reksadana obligasi gitu pendapatan tetap, dibandingin tiba-tiba langsung milih investasi saham gitu atau reksadana saham, di mana sebenarnya mungkin kita secara proses resiko mungkin nggak masuk atau mungkin secara jangka waktu nggak masuk, pas mau dipakai ternyata lagi turun gitu kan. Jadi mendingan kita pilih gitu, mendingan kita pilih reksadana pasar uang sama reksadana pendapatan tetap aja gitu Bang Andi. Oke, luar biasa sekali ini. Nah, ada pertanyaan lagi yang sangat penting karena ini mau buka usaha atau mau enggak itu tetap pasti butuh informasinya. Pertanyaannya gini, guys ya. Bagaimana cara kita mengalokasikan dana investasi kita gitu. Jadi maksudnya gini, misalnya teman-teman yang kerja, misalnya saya biasa punya karyawan, selalu tuh ngarahin karyawan saya, lu harus mulai invest gitu. Tapi sebenarnya kalau di saat ini ya, saya nggak tahu apakah ada ilmu baru lagi, gimana sih rasio penentuan alokasi dana itu. Karena kan selalu kita beralasan, wah gajiku untuk biaya hidup aja nggak cukup gitu. Boro-boro mau investasi gitu kan. Nah, menurut CJS ini yang selama ini sebagai expert di bidang ini, kira-kira seperti apa sih, dan sebenarnya bisa, cuma mungkin kita aja yang malas ya. Jadi pembagiannya atau alokasinya itu seperti apa sih kira-kira yang paling benar lah kayak gitu.